Sering ya kita buka laporan keuangan perusahaan dan langsung pusing sendiri lihat angkanya. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng laporan keuangannya Polycam Indonesia atau ADMG. Anggap saja saya ini mentor Anda. Kita akan ubah angka-angka yang rumit ini jadi insight yang gampang dicerna. Nah kan, tampilannya memang bisa bikin gentar duluan, penuh tabel, angka, istilah yang asing di telinga. Banyak banget investor yang baru mulai itu mundur pas lihat yang beginian. Tapi tenang, kita akan taklukkan ini sama-sama. Caranya, kita akan pakai sebuah metode simple yang saya sebut buku panduan mentor. Ini cuma 3 langkah praktis, tapi powerful banget buat ngerti kondisi perusahaan manapun. Jadi, kerumitan tadi bakal kita ubah jadi kesimpulan yang jelas. Oke, ini dia rencana kita. Pertama, kita bongkar dulu laporannya. Terus, kita cek pondasinya lewat neraca. Habis itu, kita lihat kinerjanya, untung atau rugi. Lalu yang paling penting, kita ikuti aliran uang tunainya. Terakhir, kita tarik kesimpulan final. Yuk, kita mulai? Langkah pertama, kita siapin dulu bahannya. Nah, yang akan kita bedah kali ini adalah laporan tahunan 2025 dari Polycam Indonesia dengan kode saham ADMG. Semua data yang kita butuhkan untuk melihat isi dapurnya perusahaan ini ada di sini. Baik, kita masuk ke cek pertama di buku panduan kita. Kita mau periksa pondasinya dulu. Pertanyaannya simpel. Apakah ADMG ini dibangun di atas tanah yang kokoh? Jawabannya ada di dalam dokumen yang namanya neraca atau laporan posisi keuangan. Coba bayangin, neraca itu kayak hasil foto rongken keuangan. Jebret, di satu waktu tertentu foto itu nunjukin 2 hal utama. Apa aja yang dimiliki perusahaan, itu kita sebut aset, dan apa aja yang jadi utangnya, itu namanya liabilitas. Nah, selisih antara aset dan utang itulah yang namanya ekuitas, atau nilai bersih milik pemegang saham. Nah, ini dia wujud aslinya di laporan keuangan. Rumit kan? Barisnya banyak, angkanya detail banget. Gampang banget buat kita tersesat di sini. Padahal, inti ceritanya itu sebenarnya jauh lebih sederhana dari ini. Yuk kita bikin simple. Dan, voila! Ini dia versi sederhananya. Sekarang jadi kelihatan jelas banget. Coba lihat, total asetnya 152 juta dolar. Sementara total utangnya cuma sekitar 39 juta dolar. Artinya, nilai bersih untuk para pemegang saham atau ekuitasnya itu gede banget, sampai 112 juta dolar. Jadi apa kesimpulan pertama kita? Sangat jelas dan positif. Aset perusahaan ini jauh lebih besar daripada utangnya. Ini menunjukkan ADMG punya pondasi finansial yang solid banget. Cek pertama dari buku panduan mentor, lulus. Oke, pondasi udah kita cek dan hasilnya kuat. Sekarang kita mau lihat rapor tahunannya. Selama tahun 2025 kemarin, gimana sih kinerja mereka? Apakah berhasil cetak untung atau malah masih rugi? Nah, untuk ini kita pindah ke laporan laba rugi. Coba kita lihat perbandingan 2025 sama 2024. Pertama, yang bagus, pendapatannya naik signifikan. Dari 109 juta dolar jadi hampir 145 juta. Tapi, yang paling krusial ada di baris paling bawah. Mereka masih rugi 3,1 juta dolar. Eits, tapi tunggu dulu. Lihat angka tahun lalu, ruginya 10,2 juta dolar. Nah, jadi poin pentingnya di sini adalah ini. Meskipun angkanya masih negatif, trennya itu bergerak ke arah yang sangat positif. Mereka berhasil memangkas kerugian lebih dari separuhnya. Ini pertanda ada perbaikan operasional yang kuat. Jadi untuk cek kedua, ada kemajuan yang sangat besar. Sekarang, kita sampai di bagian paling penting. Saya biasa sebut ini pengecekan realitas. Gini, laba atau rugi di atas kertas itu satu hal. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah perusahaan ini beneran menghasilkan uang tunai? Karena cash is king. Uang tunai itu ibarat darah bagi bisnis. Yuk kita ikuti alirannya. Kenapa ini penting? Karena laporan arus kas itu nggak bisa bohong. Dia cuma mencatat pergerakan uang sungguhan yang masuk dan keluar dari rekening bank. Laporan ini ngasih tahu kita apakah bisnis inti perusahaan ini beneran menghasilkan duit atau malah cuma bakar duit. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Coba perhatikan baik-baik kontrasnya. Di sebelah kiri, laporan laba rugi bilang perusahaan rugi 3,1 juta dolar. Tapi lihat sebelah kanan. Dari kegiatan operasinya, laporan arus kas justru menunjukkan angka positif 3,17 juta dolar. Loh, kok bisa beda gini? Inilah penemuan kuncinya. Ini artinya, meskipun di pembukuan tercatat rugi, mungkin karena ada biaya-biaya non-tunai seperti penyusutan aset, tapi kegiatan bisnis utamanya, yaitu membuat dan menjual produk, itu sebenarnya menghasilkan uang tunai.
Ini adalah tanda kesehatan operasional yang sangat positif dan sering banget dilewatkan investor. Cek ketiga, lulus dengan nilai plus. Oke, kita sudah cek 3 hal. Pondasinya kuat, kinerjanya membaik, dan realitas arus kasnya ternyata positif. Sekarang, waktunya kita kumpulkan semua temuan ini dan kita buat kesimpulan akhir tentang ADMG. Jadi, ini dia laporan pengintaian kita. Sisi positifnya, pondasi finansialnya solid banget, tren kerugiannya membaik drastis, dan yang paling keren, bisnis intinya ternyata menghasilkan uang tunai. Satu-satunya kelemahan yang tersisa, yaitu secara total pembukuan mereka memang masih rugi. Jadi ini gambaran sebuah perusahaan yang sedang dalam proses turnaround yang cukup menjanjikan. Nah, sekarang dengan buku panduan mentor tadi, Anda sudah punya data dan pemahamannya. Anda nggak lagi cuma lihat angka-angka yang bikin pusing, tapi Anda bisa melihat sebuah cerita di baliknya. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Dengan semua wawasan ini, kira-kira apa langkah Anda selanjutnya sebagai seorang investor?